Selamat pagi pemirsa. Negeri ini agaknya sudah ada pada kondisi normalisasi bencana. Apakah banjir setinggi perut orang dewasa bisa disebut sebagai kejadian normal? Hingga apakah mengungsi karena rumah terendam berhari-hari dianggap juga sebagai hal normal? Yang mengerikan ketika sampai pada pertanyaan, ada yang meninggal? Kemudian dapat dijawab pula dengan kata normal. Banjir, tanah longsor, pohon tumbang seolah menjadi ritual tahunan. Malah bukan hanya sekali tapi bisa berkali-kali terjadi dalam satu tahun. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Senin 26 Januari 2026 dengan tema Lalai Mencegah Bencana bersama saya Leonard Samosir. Dan Anda semua juga bisa menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021-583-99-100. Dan pemirsa, begini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Abdul Kohar. Mas Kohar, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leo. Sehat ya, Mas? Sehat, alhamdulillah. Kita membicarakan soal bencana yang sudah, saya juga tidak tahu ya, sudah keberapa puluh, mungkin ratus kalinya dibahas di meja ini. Tapi pertanyaannya adalah, yang lalai ini, sesuai dengan judul editorial, mencegah bencana, itu siapanya nih? Apa pesan yang mau disampaikan editorial? Iya, yang pasti adalah bahwa negara ini kan harus ada yang ngurus. Yang mengurus negara itu adalah ya pemerintah kan. Iya. Pemerintah, dia mengurus negara, dan yang mengurus negara itu berarti dia punya kewajiban untuk melindungi segenap tumpah darah ya, rakyat. Nah, dengan kewajiban yang ada di tangannya, dengan kewenangan yang ada di tangannya, kita melihat bahwa sampai saat ini cara berpikir dalam menghadapi bencana itu masih cara-cara, pola-pola yang business as usual. Apa itu maksudnya? Cara-cara yang sama, yaitu dengan model-model ya tunggu bencana datang dulu, baru kemudian diatasi dan ditangani. Upaya-upaya pencegahan selama ini ada, tetapi lihatlah tidak berkesinambungan. Tidak signifikan ya? Selalu saja ada pengulangan-pengulangan, repetisi bencana di tempat yang barangkali mungkin bergeser sedikit saja. Tetapi jenis bencananya sama. Model-modelnya juga sama, nyaris tidak ada perbaikan-perbaikan setelah bencana yang sudah lewat. Nah, inilah yang menjadi pesan pokok, pesan penting. Mengapa kita itu harus mengeluarkan sedemikian banyak sekali uang, sedemikian banyak korban. Karena apa? Karena kita lalai. Nah, dalam kondisi yang seperti itu, maka ya tentu kita harus ingat bahwa negeri ini adalah negeri yang memang akrab dengan bencana. Karena negeri yang akrab dengan bencana, maka sistem mitigasi itu harus betul-betul prima. Cara mengatasi bencana di satu negara dengan negara lain lah yang katanya membedakan apakah negara yang satu itu sudah maju, yang kedua ini berkembang atau belum maju atau belum mau maju. Kita akan bahas itu. Mas Kohar, adalah editorial Media Indonesia untuk hari ini Senin 26 Januari 2026, lalai mencegah bencana. Lalai mencegah bencana. Negeri ini agaknya sudah berada pada kondisi normalisasi bencana. Banjir setinggi perut orang dewasa? Normal. Tanpa longsor menimbun satu kampung? Normal. Mengungsi karena rumah terendam berhari-hari? Normal. Yang mengerikan ketika sampai pada pertanyaan, ada yang meninggal? Kemudian dapat dijawab pula dengan kata normal. Banjir, tanah longsor, pohon tumbang seolah sudah menjadi ritual tahunan. Malah bukan hanya sekali, bisa berkali-kali terjadi dalam setahun. Begitu hujan deras turun, buntutnya kita menyaksikan narasi yang sama diputar ulang, yakni permukiman terendam, kemacetan panjang, perekonomian masyarakat lumpuh, dan nyawa melayang sia-sia. Jangankan di daerah-daerah, Jakarta yang masih merupakan ibu kota negara pun terus saja dilanda banjir. Padahal alarm tanda bahaya sudah berdenging kencang jauh-jauh hari.
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengeluarkan peringatan dini yang disampaikan lewat berbagai kanal, termasuk yang langsung terhubung ke pemerintah. Peringatannya selalu sama, berupa waspada cuaca ekstrim hujan lebar, angin kencang, juga gelombang tinggi. Ada keterputusan yang fatal antara informasi saintifik yang disuplai BMKG dan respons kebijakan. Pemerintah, khususnya pemerintah daerah, masih gagap atau bahkan abai dalam menerjemahkan peringatan dini menjadi aksi pencegahan jangka panjang. Selama ini, pola penanganan bencana kita masih terjebak pada paradigma pemadam kebakaran. Negara baru terlihat sibuk luar biasa ketika bencana sudah melanda. Pejabat ramai-ramai meninjau lokasi, memberi bantuan, mendirikan dapur umum, dan tidak lupa menggendong balita korban bencana. Lalu sebagai penutup, menyerahkan santunan duka cita. Dalam konteks tanggap darurat, hal tersebut memang harus dilakukan. Akan tetapi, apabila kesibukan itu yang terus-menerus menonjol setiap tahun, maka sesungguhnya kita sedang memelihara kebebalan kolektif. Alarm cuaca ekstrim harusnya menjadi tamparan keras bagi pemerintah untuk melakukan perbaikan secara struktural. Tata ruang yang kacau dipastikan terjadi di daerah yang diterjang bencana banjir dan longsor. Bukan semata oleh kegiatan ilegal, abrasi daya dukung lingkungan lewat tata ruang yang buruk justru yang banyak terjadi. Berbagai perusahaan direstui oleh stempel perizinan. Kawasan resapan air disulap menjadi villa beton. Hutan lindung dibajak menjadi perkebunan monokultur. Dan bantaran sungai dipadati hunian. Infrastruktur pengendali air bukan hanya tidak ditingkatkan, melainkan juga minim pemeliharaan. Padahal, sistem-sistem drainase sudah tidak relevan dengan curah hujan ekstrim akibat perubahan iklim. Proyek normalisasi dan naturalisasi sungai seringkali mangkrak, tersandra oleh ketidakmampuan pemerintah menyelesaikan masalah sosial pembebasan lahan. Rencana induk penanggulangan banjir tertumpuk berdebu di meja birokrasi tanpa eksekusi nyata. Undang-Undang 1945 Pasal 28H Ayat 1 telah memandatkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Membiarkan rakyat tinggal dalam ancaman longsor atau langganan banjir tanpa upaya solutif adalah bentuk pengkhianatan terhadap mandat konstitusi itu. Tanpa pembenahan struktural dan kultural, alarm BMKG hanya akan menjadi lonceng kematian. Kita pun tidak ingin tahun depan dan tahun-tahun berikutnya editorial muncul lagi dengan lagu yang serupa, meratapi korban jiwa dan mengutuk kelalaian yang sama. Sudahi retorika mitigasi yang hanya tampak seru untuk pertunjukan rapat koordinasi. Tegakkan aturan tata ruang dan terapkan pencegahan bencana yang benar-benar efektif. Jangan sampai rakyat terus menderita dan mati konyol hanya karena negara lalai mengurus bumi yang kita pijak. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami dan sekarang kita akan mendengarkan dulu Mas Kohar pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Medan, Sumatera Utara ada Pak Ohang. Pak Ohang, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi Pak Ohang. Pak, ini kalau kita melihat bencana demi bencana terjadi lagi, menurut Anda Pak Ohang, kita tuh sebetulnya orang Indonesia belajar dari sejarah atau memang konon katanya kita gampang lupa? Pendapat Anda Pak, singkat padat saja, silakan. Ya, selamat pagi. Saya sapa dulu untuk Indonesia semuanya. Selamat pagi orang Bapak semua yang ada di situ, ya. Ya. Nah, kalau menurut saya sih semuanya itu ada hubungan
dasarnya dari sejarah dan ada juga dari segi ilmiahnya ada bahwa kita itu negara yang di pusaran bencana seperti pusaran api ada yang geografisnya negara kita juga bergunung gitu. Cuma kita ini negaranya bisa dimohonkanlah kepada pemerintah jangan seperti mohon maaf seperti pilih-pilih yang ada di TV terjadi itu baru negara hadir gitu. Boleh dimohonkan. Kita kan punya pemimpin atau punya orang-orang pemikir yang bagus-bagus untuk memprioritaskan apa-apa saja yang perlu di negara ini. Seperti ini kan tanggap darurat itu kan perlu untuk bencana. Jadi buatlah seperti negara Jepang. Bumi dibuat alatnya, bencana banjir apa yang diperlukan. Belajar dari negara yang sering menghadapi bencana begitu ya. Baik, terima kasih Pak Ohang dari Medan, Sumatera Utara untuk pendapat Anda Pak. Selamat pagi. Tersebut oleh Pak Ohang barusan, Mas Kohar belajar dari Jepang katanya. Ya. Dan memang negara dengan sistem penanganan bencana atau pencegahan bencana paling bagus di dunia harus kita akui Jepang. Kenapa dia bisa melakukan itu? Karena mereka konsisten. Ketika proses-proses ada katakanlah misalnya diawali dari pendidikan. Di sekolah ada kurikulum bagaimana menghadapi bencana. Itu rutin ya? Rutin dilakukan. Ada atau tidak ada bencana, itu selalu dilakukan. Early warning systemnya jalan. Peringatan dini sama, kita juga jalan. BMKG misalnya hidrometeorologi, kita mendapatkan pasokan. Sebetulnya sudah dari ada? BMKG. Sudah ada. Tetapi ada beberapa yang kemudian menganggapnya sebagai sebuah informasi yang sambil lalu, tetapi ada yang sangat serius. Kayak Jakarta sekarang kita lihat sangat serius memperhatikan bagaimana BMKG ya. Pemerintah Jakartanya Pemerintahnya ya? Pemerintah Jakarta. Tapi warganya? Nah ini persoalannya literasi kita itu belum selengkap seperti kayak di Jepang. Itu. Pemerintah sudah mulai aware dengan misalnya dalam sepekan terakhir itu anjuran work from home. Lalu kemudian sekolah-sekolah karena sudah melihat bahwa dari rumah. Akan hujan yang menyulitkan kerja dari kantor. Betul. Potensi banjir terjadi di mana-mana. Lalu anak-anak sekolah ada potensi nanti terkepung banjir. Nah, antisipasi seperti ini yang belum merata. Inilah yang mesti dilakukan di segala lini. Jangan hanya pemerintah daerah Jakarta, tetapi juga di mana-mana. Nah, apa yang terjadi kemudian di Kabupaten Bandung Barat, di Cisarua, longsor yang menewaskan beberapa orang, itu terjadi juga karena sesuatu yang secara alamiah, secara natural itu mestinya tidak ditempati di situ, tapi masih ditempati di situ. Sesuatu wilayah yang mestinya harusnya dikosongkan, tidak dikosongkan, atau wilayah-wilayah yang harusnya menjadi serapan, tangkapan air, itu tidak dilakukan itu, sehingga banyak sekali wilayah-wilayah yang kita saksikan sekarang itu gundul. Ada 3 juta hektar katakanlah misalnya yang berubah menjadi tanaman monokultur. Tanaman yang mestinya di situ ditanam pohon yang bisa menyerap air, bisa melindungi air di wilayah hulu. Menurut tangkapan satelit itu ada 3 juta hektar loh. Di sekian tempat Mas Kohar, sebetulnya kan kita ingat juga kalau bicara wilayah puncak misalnya, itu sering terjadi seperti itu. Belum lama kan 3 provinsi di ujung utara Sumatera kena juga. Juga sebagian karena dirusak manusia. Tapi semuanya kan itu menghadapi masalah uang, Mas. Karena aspek komersial yang berhadap-hadapan dan nyata-nyata merusak alam, dan yang dimenangkan tuh cuannya ini, Mas. Bagaimana, Mas? Ya, begini. Kalau kita ini kompak, kalau kita punya spirit kolaborasi yang benar, sistem ditata secara benar dan penegakan hukum juga dilakukan secara benar, maka uang itu bisa kita efisienkan. Uang itu bisa kita alihkan untuk yang lain, untuk membangun sistem pencegahan. Mengapa sekarang kita boros uang? Uang kemudian muncul untuk menangani bencana. Karena kita lalai. Lalai di dalam mendesain pencegahan, sistem pencegahan yang rapi, sistem pencegahan yang seperti saya katakan tadi, di Jepang infrastrukturnya beres. Wilayah misalnya pernah terjadi bencana,
di situ, maka dia tidak hanya fokus dibangun kembali, tetapi dibangun dengan tingkat keamanan yang naik, lebih baik. Selalu ada perbaikan. Selalu ada perbaikan. Jadi ada level, penaikan level untuk wilayah-wilayah yang tadinya sebetulnya sudah dicegah terjadi, tapi ternyata tetap terjadi. Nah, tahun demi tahun itu selalu ada perbaikan. Tujuannya untuk apa? Untuk melindungi warganya, untuk keselamatan manusia, untuk meminimalisasi korban. Nah, dengan begitu maka anggaran itu efisien, anggaran itu bisa. Jadi, tapi di sisi lain penegakan hukum itu juga dilakukan dengan sangat ketat. Siapapun korporasi katakanlah misalnya yang betul-betul melanggar, ya dia ditindak. Nah, di kita juga sudah mulai kan. 28 yang dicabut izinnya, tapi kan ada pernyataan bahwa masih boleh beroperasi dan sebagainya. Ambigu, nah, hal-hal semacam ini nggak boleh, ambigu seperti ini nggak boleh. Kalau memang dia sudah dicabut, ya sudah, dia berarti dia melakukan berbagai macam pelanggaran. Apakah kita bisa benar-benar membalikkan keadaan, Mas? Karena konon katanya orang Indonesia itu gampang lupa. Yang kemarin 3 provinsi saja sudah mulai orang banyak lupa. Bagaimana caranya kita bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas War, apa yang bisa kita suarakan ya supaya kemudian kita jangan sampai seperti kata pepatah yang masuk ke lubang 2 kali itu kan hanya keledai. Kok kita terus-terusan jadi mirip keledai jadinya. Bagaimana, Mas? Perhatian kita terhadap kemanusiaan, sisi-sisi menyelamatkan manusia itu yang harus lebih diasah. Selama kita meletakkan poros manusia itu pada posisi yang tinggi, bahwa tidak boleh ada katakanlah satu pun nyawa itu melayang sia-sia karena bencana. Kalau itu diletakkan pada level yang paling tinggi, maka kita akan berusaha keras, akan berikhtiar keras untuk mendesain sistem. Karena konon katanya sekarang kalau jumlah korban tidak banyak, biasa yang seperti kata editorial gitu, makanya, Mas. dengan normalisasi bencana itu bahaya bagi ke depan. Kita akan selalu menghadapi situasi yang terus-menerus darurat. Kita seperti kayak lingkaran setan yang kita tidak bisa memutus. Nah, karena itu kita rombak cara berpikir kita. Paradigma harus diperbaiki, mindset kita harus diperbaiki, bahwa bencana itu bisa dihindari kalau kita mampu mengikhtiarkan sekuat tenaga bagaimana sistem pencegahan itu dilakukan. Tengoklah, Belanda itu wilayah negara yang berada di bawah permukaan laut. Harusnya tenggelam. Harusnya tenggelam. Tetapi mengapa kemudian Belanda tidak tenggelam? Jepang itu tsunami berkali-kali, punya kereta cepat, punya tenaga nuklir untuk listrik. Padahal gunung berapi di mana-mana sana. Betul, tapi kenapa begitu misalnya katakanlah gempa yang sangat tinggi, tsunami yang melanda, kemudian sistem itu bisa seketika shutdown, tapi kemudian bisa normal kembali dan lebih baik lagi. Kenapa? Karena sistem satu, dan kedua mereka mendaya gunakan akal itu untuk mengembangkan sisi-sisi manusia tadi itu, menyelamatkan manusia itu menjadi pandangan yang utama. Mereka kan negara maju, Mas. Kita kan negara belum maju atau belum mau maju. Ya, itu pertanyaan yang terus-menerus akan menghinggapi kita. Kalau negara kita belum maju, dengan alasan itu kita mengabaikan kemanusiaan, ya tidak boleh. Tidak boleh, tidak. Negara itu apakah dia berkembang atau maju, maka manusia itu harus diletakkan pada posisi yang sangat terhormat. Karena itu nyawanya juga harus dihargai dengan posisi yang sangat terhormat. Maka tidak boleh ada normalisasi bencana. Baik oleh pemerintah maupun juga oleh warga ya. Karena masyarakat juga. Tentu saja dengan literasi. Intinya adalah kita mau konsisten atau tidak. Kita mau menyelamatkan manusia yang lain atau tidak. Atau kita mau mengikhtiarkan sekuat tenaga. Atau kita cuek saja seperti yang selama ini terjadi. Nah, semua ada di tangan kita, terserah kita mau yang mana. Kita harap kita berubah, kita menghargai lebih lagi nyawa manusia. Mas Kawar, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi.
Pemirsa, kita harus menyudahi retorika mitigasi yang hanya kelihatan seru untuk pertunjukan rapat koordinasi. Tegakkan aturan tata ruang, terapkan pencegahan bencana yang benar-benar efektif, jangan sampai rakyat terus menderita dan mati konyol hanya karena negara lalai mengurusi bumi yang kita pijak. Saya Leonard Samosir, terima kasih Anda sudah menyimak editorial Media News 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.